Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rohjani. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan sedikit terkait materi patologi sosial berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga atau biasa dikenal dengan KDRT. Oke, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian KDRT, yang kedua bentuk-bentuk KDRT, yang ketiga faktor penyebab KDRT, dan yang keempat adalah dampak KDRT serta pencegahan terhadap KDRT. Langsung saja, yang pertama berkaitan dengan pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa sering kita kenal dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang termasuk cakupan rumah tangga di sini berkenaan dengan suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri. Selanjutnya yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, semisal mertua, menantu, ipar, dan besan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Selanjutnya berkaitan dengan orang yang bekerja, membantu rumah tangga, dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Selanjutnya, ada definisi lain terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu merupakan bentuk kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga yang di dalamnya terdapat hubungan antara pelaku dan korban dalam ikatan rumah tangga atau perkawinan dan tidak dalam hubungan pekerjaan. Selanjutnya, dilihat dari Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2004, terdapat beberapa definisi terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang untuk perbuatan terutama perempuan yang berkaitan yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya, terdapat pasal 2 dalam undang-undang yang masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga meliputi yaitu terhadap suami, istri, dan anak. Akan tetapi yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan atau istri. Apabila jika kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, tindak kekerasan ini sering disebut hidden crime atau kejahatan yang tersembunyi karena pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Yang selanjutnya juga ada menurut pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh PBB pada Desember 1993. Yang dimaksudkan dengan kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka. Dari beberapa
pengertian terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga di atas tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa lebih jelas terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu keadaan di mana terjadinya sebuah ketimpangan dan kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan terhadap anggota keluarga, baik dalam posisi hubungan ketidakadilan gender atau juga karena perbedaan biologis antar laki-laki, yaitu suami, dan perempuan sebagai istri. Kekerasan dalam rumah tangga ini banyak sekali kasusnya yang bisa kita lihat di masyarakat. Ya, salah satunya bisa kita contohkan atau kita ambil contoh dari penganiayaan, terus juga karena beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bisa dikarenakan faktor ekonomi, ketimpangan antara ekonomi baik dari segi laki-laki maupun perempuan. Lalu kemudian juga ada karena faktor pelampiasan emosi, yang dimana seseorang melampiaskan amarahnya atau untuk menyelesaikan masalahnya dengan jalan kekerasan. Terus selanjutnya juga karena faktor ketimpangan di bidang pendidikan, di mana suami ataupun istri memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan jenjang pendidikan, sehingga itu bisa menyebabkan juga tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga ini bisa diatasi dengan berbagai macam jalan keluar ataupun antisipasi. Namun bisa kita lihat di masyarakat bahwa kasus KDRT ini setiap tahun semakin meningkat. Faktor yang paling utama penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga ini kebanyakan karena faktor ekonomi ataupun juga karena faktor pendidikan yang kurang, sehingga terjadilah tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Pun dengan alasan apapun yang menjadi faktor terjadinya KDRT ini sebenarnya tidak dibenarkan, karena itu akan mengakibatkan berbagai macam dampak, baik dari dampak istri maupun dari dampak anggota keluarga yang lain, semisal anak dan keluarga yang lainnya. Oleh karena itu, sebisa mungkin tindakan KDRT ini bisa diatasi atau bisa dikurangi dengan berbagai macam antisipasi, pencegahan ataupun pendekatan yang dilakukan yang disesuaikan dengan permasalahan yang sedang terjadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.